Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Ceromebo kembali memanas setelah jaksa penuntut umum mengungkap dugaan adanya pola kejahatan kerah putih yang melibatkan organisasi bayangan di lingkungan Kemendikbudristek era Nadiem Makarim. Dalam sidang terbaru di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa membeberkan adanya dugaan pengaruh kelompok non-struktural yang dinilai memiliki kendali besar terhadap pengambilan keputusan di kementerian. Dugaan tersebut muncul dari rangkaian keterangan saksi dan fakta persidangan yang berkembang selama proses pemeriksaan. Jaksa menyoroti keberadaan sejumlah orang di lingkaran dekat mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang disebut memiliki pengaruh sangat kuat terhadap birokrasi kementerian. Dalam persidangan, jaksa bahkan mengungkap adanya anggapan di internal kementerian mengenai sosok yang disebut sebagai menteri sebenarnya. Menurut jaksa, pola hubungan tersebut membuat sejumlah pejabat struktural kesulitan mengakses pengambilan keputusan strategis secara langsung. Jaksa juga menyebut adanya fakta persidangan yang memperlihatkan instruksi dari lingkaran dekat menteri dianggap sebagai representasi langsung dari keputusan pimpinan kementerian. Istilah organisasi bayangan kemudian digunakan jaksa untuk menggambarkan adanya kekuatan non-formal yang diduga ikut memengaruhi arah kebijakan proyek digitalisasi pendidikan nasional, termasuk pengadaan Ceromebo bernilai Rp9. 9 triliun. Menanggapi tudingan tersebut, Nadiem Makarim membantah adanya organisasi bayangan di lingkungan Kemendikbudristek. Dalam persidangan, Nadiem menjelaskan bahwa orang-orang yang disebut jaksa merupakan staf khusus menteri yang direkrut berdasarkan kompetensi dan kebutuhan program transformasi digital pendidikan. Nadiem menyebut sejumlah nama seperti Juristan, Fiona Handayani, hingga beberapa tenaga teknologi lainnya memang dibawa masuk untuk mendukung program digitalisasi kementerian. Namun menurutnya, seluruh pejabat eselon dan direktur jenderal tetap berasal dari internal kementerian dan dipilih melalui mekanisme resmi. Dalam keterangannya di persidangan, Nadiem juga menjelaskan bahwa tim teknologi yang bekerja mendukung proyek digitalisasi pendidikan tidak berada dalam struktur organik kementerian. Mereka disebut bekerja melalui kerjasama dengan anak perusahaan PT Telkom untuk membantu percepatan transformasi digital sektor pendidikan nasional. Kasus Ceromebo sendiri menjadi salah satu perkara dugaan korupsi terbesar di sektor pendidikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kejaksaan Agung mengusut proyek pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun yang dilakukan Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2023. Penyidik sebelumnya menemukan dugaan perubahan rekomendasi teknis terkait sistem operasi laptop yang digunakan dalam proyek tersebut. Padahal, hasil uji coba internal pada 2019 disebut menunjukkan Ceromebo kurang efektif karena membutuhkan koneksi internet stabil yang belum rata di Indonesia. Sejumlah mantan pejabat kementerian dan pihak terkait telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Nama Juristan yang disebut dalam persidangan juga menjadi perhatian karena hingga kini masih berada di luar negeri menurut keterangan penyidik Kejaksaan Agung. Persidangan Ceromebo kini tidak hanya membahas dugaan kerugian negara, tetapi mulai membuka dugaan adanya pola pengaruh non-formal di balik kebijakan strategis kementerian. Karena itu, kasus ini dipandang lebih luas daripada sekadar perkara pengadaan barang pemerintah biasa. Publik ini menunggu bagaimana majelis hakim dan proses persidangan berikutnya akan mengurai dugaan jaringan pengaruh yang disebut ikut bermain dalam proyek digitalisasi pendidikan nasional tersebut.